Perkenalkan, nama saya Novi Rizko Putra dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu krisis mengulas buku melalui resensi. Pengertian tujuan dan fungsi resensi. Pengertian resensi dalam KBBI, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi berasal dari kata resensi dari serapan bahasa Belanda atau recensio yang berasal dari bahasa Latin, dan mempunyai arti memeriksa kembali, menimbang, atau menilai. Tujuan resensi buku untuk memengaruhi pembaca agar membaca dan memiliki buku tersebut. Adapun tujuan penulisan resensi sebagai berikut. Yang A, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Yang B, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui khalayak. Yang C, melalui kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Yang D, menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Yang E, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Yang F, memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Fungsi resensi berdasarkan pemakaian atau penipuan. Fungsi resensi buku sebagai berikut. Terbagi menjadi 3, yaitu bagi penulis berfungsi untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Bagi penerbit berfungsi memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan, memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan, dan untuk mendapat umpan balik serta saran demi kebaikan buku yang diterbitkan. Yang C, bagi penerbit media massa dimanfaatkan sebagai saran dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau juga masalah. Para pembaca menggunakan resensi sebagai sumber informasi mengenai kualitas buku. Bagian B, perbandingan sistematika teks resensi. Unsur-unsur atau struktur teks resensi. Resensi termasuk salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan-aturan penulisan. Aturan tersebut berdasarkan unsur-unsur pembangun resensi buku. Unsur-unsur atau struktur dari resensi tersebut meliputi judul resensi, identitas atau data buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Perbandingan teks resensi. Teks resensi dapat dibandingkan untuk mengetahui unsur-unsur atau struktur yang lebih mendalam. Teks resensi dapat dibandingkan dari segi penyajiannya. Unsur-unsur atau struktur yang harus diperhatikan saat membandingkan teks resensi yaitu judul resensi, identitas buku, pendahuluan resensi, isi resensi berupa sinopsis, kelemahan buku, kelebihan buku, dan serta penutup. C, analisis kebahasaan teks resensi. Istilah dalam KBBI. Istilah adalah kata atau gabungan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakainya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Pronomina personal. Pronomina personal dipakai untuk menggantikan kata ganti orang. Pronomina personal dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Pronomina pemilik digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, dan mereka. C, pronomina petunjuk dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang biasanya menggunakan kata-kata seperti ini, itu, sini, situ, sini, begini, anu, demikian. Yang D, pronomina penanya digunakan untuk menandakan pertanyaan yang biasanya ditandai dengan kata siapa, apa, mana, mengapa, kapan, apabila, bila mana, dari mana, kemana, dan dari mana, bagaimana, berapa, keberapa. Pronomina penghubung digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Contohnya adalah yang.
Konjuksi adalah kata tugas atau penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjuksi yang sering digunakan dalam resensi sebagai berikut adalah konjuksi koordinatif. Biasanya misalnya atau tetapi. Konjuksi subordinatif. Misalnya jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, sementara. C. Konjuksi korelatif. Misalnya baik maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi. D. Konjuksi antar kalimat. Misalnya sebaliknya, di samping itu, selanjutnya. Ungkapan perbandingan digunakan untuk mengamati kesamaan dan perbedaan pada dua hal berbeda, biasanya ditandai penggunaan kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan. Kata kerja material dan relasional. Kata kerja material menyatakan kegiatan fisika atau proses, misalnya makan, minum, dan bekerja. Kata kerja relasional berfungsi membentuk predikat nominal dan membantu memperjelas predikat. Contohnya bernama, disebut, menjadikan, merupakan, adalah. D. Konstruksi resensi buku, kumpulan, cerpen, atau novel. Konstruksi resensi buku, kumpulan, cerpen, atau novel adalah menyusun resensi dari sumber buku, kumpulan, cerpen, atau novel. Berikut langkah-langkah penyusunan resensi secara umum, yaitu yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. Yang kedua, membuat judul resensi dengan menarik dan benar-benar dapat menjiwai seluruh resensi. Yang ketiga, menyusun data buku berupa judul, nama pengarang, penerbit buku, tahun terbit, cetakan keberapa, dan ketebalan berapa. Yang keempat, membuat pembukaan. Yang kelima, membuat isi atau tubuh berupa pernyataan resensi dari sebuah buku, dan biasanya terdiri atas sinopsis, ulasan poin utama dari isi buku, serta keunggulan dan kelemahan buku. Yang keenam, membuat penutup resensi buku. Pesan dan ulasan terhadap dua buku fiksi. Analisis pesan dari novel dan buku kumpulan puisi dalam KBBI. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan disebut juga amanat. Pesan biasanya berisi nilai-nilai yang baik sehingga pembaca bisa menjadikan sebagai teladan atau contoh pembelajaran hidup. Anda dapat menganalisis pesan yang terdapat dalam novel dan buku kumpulan puisi tersebut dengan langkah sebagai berikut. A. Cermati pesan yang Anda temukan. B. Temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. C. Menganalisis pesan dalam novel dan buku kumpulan cerpen dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyusunan ulasan dari dua buku kumpulan puisi. Dalam KBBI, ulasan adalah kepuasan, tafsiran, komentar. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengulas buku. A. Ada data buku. B. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya. C. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. D. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. D. Harus tunjukkan. Langkah-langkah mengulas buku kumpulan puisi yaitu A. Membaca dan memahami buku. B. Menyampaikan atau menyajikan fisika buku. C. Mengabarkan isi buku secara keseluruhan. D. Membahas dan mengkritik fisik buku. Memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. F. Mengajak membaca untuk membaca buku tersebut. Demikian yang saya dapat sampaikan pada bab 3 kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya perbuat. Jikalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Nofriska Putra pamit undur